Gue Tasya. Gue punya pacar namanya Eza. Hubungan kita tuh udah berjalan 1,5 bulan. Entah kenapa kehilangan dia tuh gue berasa kehilangan arah. Maka dari itu, gue minta tolong tim Playboy Zaman Now buat cari di mana Eza. Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Ini dia pelapor kita, Tasya. Kasihnya namanya Eja tadi ya. Sejauh ini ada nggak pelapor dia tuh yang kasih tanda-tanda bahwa dia tuh Playboy? Gak ada. Gak ada. Dia ngilang seminggu Tapi ini. tiba-tiba dia ngilang. Aku nggak berbuat salah apa-apa. Sebelumnya kita pun nggak bertengkar. Gak ada ya. Lo terakhir berhubungan sama dia kapan? Seminggu yang lalu. Dan sekarang? Nggak sama sekali. Semua sosial media aku diblok. PR berat buat kita. Karena klien kita bener-bener nggak tahu di mana tempat tinggal cowoknya, di mana kantornya, dan kita bener-bener nggak punya clue sama sekali di mana kita cari si Eja. Ya udah, oke, kita bantuin. Tinggal di mana dia? Nggak tahu. Pagi, siang, malam ngingetin dia, nggak ada kesempatan buat nanya kamu tinggal di mana gitu. Pacaran satu pacaran mau ngomongin apa? Aduh. Aku nggak pernah main berdua sama dia kemana ke rumahnya itu pun nggak pernah. Oke, kita nggak bisa main tebak-tebakan nih. Ya. Kalau kita mau ketemuin dia, kita mesti kemana, kita mesti ketemu siapa, kita ada nggak tempat nongkrongnya dia? Kalau nggak kita bongkar nih sosial medianya. Karena kita bisa butuh. Aku emang nggak tahu, tapi temen aku bisa bantu aku. Siapa itu? Ada namanya Angeli. Aku udah kontak dia kok tadi. Oh. Gimana dia? Coba aku telepon ya. Ya udah. Halo? Angeli, lo di mana? Lo di mana? Di depan pas banget kok ya. Ada di mana? Oh ya udah bentar ya, gue OTW ke sana. Lo tunggu di situ ya. Kita tungguin ya. Iya, Gue yuk. di pagar merah ya. Iya, iya. Tapi untungnya ada temennya yang mau ngebantuin untuk cari pacarnya. Dan kita dapat banyak info mengenai di mana Eza. Nah, sekarang Angeli sudah bersama kita. Angeli juga mau bantuin kita ya. Mau ya bantuin ya? Iya, siap. Ya, gue sih mau ngebantuin, cuma gimana ya, gue bingung mau cerita sama kalian ya. Lalu lo kenapa kayak ketakutan gitu? Kenapa? Ya lo cerita aja dulu. Tapi lo janji nggak usah marah. Kalau emang kenapa kalau cerita aja. Tahu? Oke, jadi gini, sebetulnya si Eja itu punya sangkutan sama gue. Sangkutan apaan? Maksud lo pacaran sama Eja? Gue nggak kayak gitu, Tasya. Utang, sangkutan utang atau apa? Kan, jadi gini, si Eja itu bobrok motor gue. Berarti lo ketemu dong sama Eja? Ya gue pikir dia minta tolong sama gue, udah gue nolongin dia. Iya, gue tahu niat lo nolongin, tapi lo gak ada omongan kan sama Ya, gue. gue pikir kalau misalnya gue kemarin cerita sama lu, yang ada nanti lu malah marah kan sama si Eja. Ya, karena Ya, gue kenapa pikir lo takut mereka marah? justru kan dia sekarang bohongin gue, jadi gue Harus berhak marah dong Ya, sama dia karena apalagi gue udah kan- dibohongin. Karena kita nggak bisa dapat info posisi Eja dari kamu mungkin bisa ada info posisi. terakhir gue tahu kalau motor gue itu dibawa sama dia ke tempat futsal. Kok lo bisa tahu tempat futsal? Lo pernah nemenin Eja main futsal? Lu mau gue bantuin gak sih, Tasya? Ya bukan kayak gitu, gue nanya apa salahnya sih lo jawab jujur apa adanya biar gue tahu. Ya, Udah. kita ke tempat futsal aja. Ya lo tahu tempat futsalnya Iya, gue tahu. Soalnya dia berusaha aja. Karena info dari Angeli, akhirnya tim dari BJN pergi ke tempat futsal. Ini tempat futsalnya. Iya, ini tempat futsalnya. Oke, kalau gitu turun semua aja ya. Sesampainya di tempat futsal, ada mas-mas yang lagi keluar nih dari tempat futsal, langsung gue ajak ngobrol dan gue tanya langsung mengenai Eza. Ini kita mau tanya informasi aja. Saya cuma mau nanya, Mas lihat gak tim futsal yang suka main di sini yang suka pakai seragam warna biru? Udah, minggu nggak ada yang latihan sini. Mas yakin? Yakin. Coba Mas ingat-ingat lagi deh. Oh, belum lama ada yang latihan di sini. Itu satu tim kecelakaan 3 hari lalu. Awalnya di tempat futsal kita berharap dapat info yang baik tentang Eja. Tapi yang kita dapat justru malah kabar yang gak enak.
Banten gimana? Saya dengerin kecelakaan doang di Banten 3 hari lalu. Terus mereka tanding di sana. Terus kabarnya kecelakaan itu gimana Mas? Korban jiwanya? Itu banyak yang meninggal, terus juga banyak yang luka, banyak yang Gak mungkin. Panik dong Tasya. Dia benar-benar histeris karena dia merasa cowoknya udah meninggal. Gue baru teleponan sama dia Kejadiannya kapan? 3 hari lalu. Gak mungkin Mas, pasti bohong kan Mas, coba jujur Mas. Saya ngomongnya bener. Semuanya meninggal atau enggak? Oh gitu. Jadi kita ke mobil aja, ya. Terima kasih Mas ya. Serius? Kita nggak tahu apa dia termasuk yang meninggal atau Kita mesti cari tahu nih. Bisa Kak, aku punya Eja. Belum tentu Eza kenapa-napa. Tapi kalau misalkan kejadian gimana aku gak mau. Ya gini. Justru itu kita ada di sini karena kita juga harus tahu di mana Eza. Tapi apapun yang kita lihat kenyataannya kamu harus siap terimanya, oke? Ya, janji tenang ya. Dari tempat futsal kita sempat bingung nih kita mau pergi kemana. Tasya gagal total. Angeli juga sama. Lagi mikir-mikir tiba-tiba dong Angeli katanya pernah datang ke tempat kerjaannya Eja. Tempat kerja di mana? Di kios parfum. Oke, kita ke kios parfumnya, kita cek, kita tanya di sana. Kamu kasih alamatnya, ke sini. Sesampainya di kios parfum, Kak Ju minta gue untuk turun dan cari info mengenai Eja sekarang berada di mana. Dan ada pekerjanya di sana. Gue tanya sama ibu di sana, Eja memang pergi keluar kota. Dia pergi ke Banten. Gimana Jess? Gimana Kak? Ejanya beneran ke Banten sih. Jangan-jangan beneran bakal sama penjaga futsal tadi. Berarti Tapi kalau kata Simba sih, Eja ke Banten tuh ngambil revelan parfum. Tapi nggak bareng sama tim futsal? Ya dia nggak tahu sih, tapi pas gue nanya, berarti bukan sama tim futsal, kata ibunya nggak tahu. Setaunya dia pamit buat ngambil refill parfum. Oke, berarti aman. Ini gue ada minta nomornya Eja juga sih, coba dong, cocokin dong nomornya. Berarti ada titik terang. Artinya Eja tidak sedang bertanding dan dia tidak mengalami kecelakaan bersama tim yang ingin bertanding. Gimana, Kak Jo? Oke. Apa gue yang coba? Coba Jessica telepon, arahin supaya bisa ketemu di penjebakan. Mudah-mudahan dia benar-benar ada, tapi yang penting ada respon dulu. Yang penting ada respon dulu. Ada respon dulu enggak? Gue coba telepon, tapi nggak diangkat. Tapi mudah-mudahan sih ini Eja yang kita cari ya. Nah, iya Betul, jadi benar. mudah-mudahan sih ketemu di nomor ini. Ini nelfon dong. Katakan slow speaker. Coba deh. Angkat tuh Eja. Eja. Jangan coba dong. Tuh kan dimatiin kan akhirnya kan. Kalau dia nelfon lagi, karena harus nel. Dia mau ngomong juga dia. Ada waktunya, ada waktunya. Ya udah lo aja yang Tuh lo, ya udah ikutin aja. Jangan marah dong. Iya, Jangan enggak aja. kayak gini dong. Pokoknya kita tuh selalu kayak gitu. Ngerusak plan kita. Lo harus tahu aturannya, jangan sembarangan kayak gitu dong. Bisa Lo dilanjutin kalau nggak? nggak mau kita berhenti di sini aja. Ya enggak Kak. Maksudnya kan aku juga pengen ngomong sama Ya kalau Eja. sampai ngomong ya tunggu dulu. Ini kan lagi dicari, kita lagi menyusun supaya bagaimana dia nggak Gini, tahu. telepon. Dan gak lama nih, tiba-tiba dia nelpon balik. Setelah gue WhatsApp dan gue tuker fotonya. Halo. Halo? Halo. Siapa ya? Halo, ini Eja bukan ya? Nah, ini saya sendiri. Ini siapa?